Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada para peserta webinar Akademi Ability yang diselenggarakan oleh Yayasan Peduli Kasih Anak Berkebutuhan Khusus. Terima kasih kepada para peserta yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara pada malam hari ini. Serta terima kasih juga kepada narasumber yang sudah berkenan hadir untuk membagikan pengalaman dan juga ilmunya. Serta terima kasih juga kepada Harian Surya yang sudah merelay acara kita pada malam hari ini. Ada channel YouTube Harian Surya serta Tribun News Jawa Timur. Acara Akademi Ability pada malam hari ini mengangkat tema mempersiapkan disabilitas untuk mendapat beasiswa pendidikan di luar negeri yang akan diisi oleh Ibu Ria Aniza, STMSC PhD. Beliau adalah seorang kandidat PhD di National Cheng Kung University Taiwan, dan beliau juga cukup aktif untuk melakukan penelitian di beberapa bidang, terutama tentang renewable energy dan smart energy system. Ya, di sini saya Gema Fikriansyah selaku moderator akan memandu jalannya acara pada malam hari ini. Ya, selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Sawitri Retno Adiati untuk membacakan tentang Yayasan Peduli Kasih Anak Berkebutuhan Khusus. Kepada Bu Sawitri dipersilakan. Ya, terima kasih Gema. Perkenalkan, namaku Lukman Hakim. Aku mewakili Bu Sawitri sebagai tim Yayasan Peduli Kasih ABK. Silakan Mbak Amin, next slide. Ya, Yayasan Peduli Kasih ABK ini telah didirikan oleh Bu Sawitri pada tahun 2012 dan yayasan ini memiliki berbagai macam kegiatan yang dimana notabene kegiatan itu berfokus kepada mendorong partisipasi aktif ABK khususnya di masyarakat. Yayasan Peduli Kasih ABK sendiri memiliki visi yang sangat mulia, yaitu mendukung partisipasi aktif ABK melalui peran kolaborasi antara orang tua dan juga masyarakat. Di sini kami memiliki 4 misi utama. Yang pertama adalah membantu dan mendorong orang tua bisa menerima, memahami, dan mengoptimalkan potensi serta bakat dari anaknya itu. Yang kedua adalah membantu masyarakat untuk berempati dalam hal mendukung partisipasi aktif dari para ABK ini. Terus yang ketiga adalah mendukung partisipasi aktif ABK dalam kehidupan masyarakat. Yang terakhir adalah memberdayakan ekonomi keluarga dengan ABK melalui entrepreneur, pembekalan pelatihan, dan sebagainya. Kurang lebih kita memiliki berbagai macam kegiatan inklusi, seminar offline, webinar online sosialisasi ABK dan parenting, dan juga baik dari ABK itu sendiri dan juga orang tuanya selama lebih dari 8-10 tahun kami memberikan pelatihan, pembekalan, dan juga pengembangan. Next slide, Mbak Admin. Nah, berikutnya ini adalah kegiatan-kegiatan yang telah diselenggarakan oleh yayasan. Tentunya yayasan memiliki 2 core utama kegiatan kita, yaitu kegiatan offline
Nah, ini biasanya telah kita lakukan sebelum pandemi, mulai dari diskusi ABK dengan orang tua, ada kelas ABK, ada kunjungan ABK ke tempat-tempat yang bisa membuat ABK familiar terkait dengan profesi dan sebagainya. Dan juga ada beasiswa ABK, ada festival ABK melalui karya seni, musik, dan sebagainya. Dan juga ada bisnis sosial. Kita juga punya kegiatan online seperti teman-teman yang ikuti sekarang, yaitu webinar online Academy Ability, di mana kita mengundang berbagai macam narasumber yang terdiri dari berbagai macam background, mulai dari pendidik seperti Mbak Ria Anissa sekarang ini, dan juga ada praktisi ABK, terapi, orang tua ABK, dan sebagainya. Dan juga kita mendorong ABK untuk bisa memperasah kemampuan public speaking-nya menjadi moderator. Ini salah satu hal yang unik dibandingkan dengan webinar dan webinar yang lainnya, di mana di webinar Yayasan Peduli Kasih ABK mayoritas moderatornya adalah ABK itu sendiri. Next slide, Mbak Admin. Nah, kita juga punya berbagai macam kegiatan, yang di mana kegiatan ini sebagai wadah dan sarannya kepada ABK dan juga orang tuanya untuk turut serta dalam mengoptimalkan mengasah bakat anaknya. Kurang lebih selama setahun terakhir, tepatnya di tahun kemarin, kita mengadakan berbagai macam kompetisi, challenge, pengembangan seperti festival kemampuan, lomba menulis, public speaking, dan juga fotografi seperti itu. Next slide, Kak Admin. Nah, berikutnya kami ingin juga mempromosikan program dan kegiatan ABK. Yang pertama adalah di hadapan layarnya teman-teman di sini, ini adalah buku yang ditulis oleh Dewasa Berkebutuhan Khusus, di mana buku ini menceritakan tentang bagaimana kedua dewasa berkebutuhan khusus ini berinteraksi, bekerja keras untuk memenuhi kehidupannya dan sebagainya. Dan bagi teman-teman yang tertarik untuk mendukung kegiatannya operasional yayasan, bisa memesan buku ini melalui link yang tertera di slide layarnya teman-teman. Berikutnya, Kak Admin. Seperti yang saya sampaikan juga, salah satu misi keempat dari yayasan adalah memberdayakan ekonomi dari keluarga ABK. Dan inilah hasil karya dari orang tua ABK dan juga ABK. Di sini kami mendorong agar teman-teman bisa mensupport produk-produk mereka ini dengan cara memesan melalui narahubung yang tertera di layar. Produk ini sangat menarik, terdiri dari tas, kaos, terus juga anyaman kipas dan sebagainya seperti itu. Next slide, Kak Admin. Tentunya selama 10 tahun kita berdiri, tentunya yayasan masih banyak impian-impian yang ingin kita kembangkan, termasuk pelatihan, klinik, dan sebagainya. Nah, salah satu untuk mendukung keberlangsungan kegiatan yayasan, kami juga mengajak kepada teman-teman di sini untuk menyisihkan sebagian rezekinya melalui program donasi, yang dimana donasinya dari teman-teman bisa disalurkan ke rekening yang tertera yang ada di sini, dan juga bisa mengkonfirmasi kepada narahubung yang tertera di layar ini seperti itu. Next slide, Mbak Admin. Ya, mungkin videonya nyalakan dulu boleh. Ya, di awal tahun ini yayasan bekerja sama dengan instansi penyedia tur dan travel umroh, yaitu Baitul Izzah, di mana
kami memiliki paket program umroh yang kita namakan sebagai umroh inklusi barokah, di mana di sini teman-teman baik dari keluarga ABK dan juga masyarakat umum bisa berpartisipasi ikut serta dalam paket umroh ini. Ini juga ada berbagai macam paket yang ada. Jadi umroh ini tidak hanya untuk ABK, tapi juga masyarakat umum juga bisa mendaftar supaya tercipta perjalanan Islami yang inklusif seperti itu. Khususnya untuk ABK atau mungkin keluarga ABK nanti bisa didampingi oleh keluarganya, dan juga kalau ingin ada pendamping yang khusus, nanti bisa sampaikan aja ke Yayasan Delegasi ABK. Nanti kami akan sediakan ustadz dari yayasan terlebih dahulu untuk saling mengenal seperti itu. Next slide, Kak Admin. Ya, ini adalah paket-paketnya. Yang pertama adalah paket Toif, berangkatnya di 29 Januari, selama 12 hari, harganya sekitar 31 juta. Next slide, Kak Admin. Yang berikutnya adalah paket promo, harganya lebih terjangkau, sekitar 28,5 juta, yang dimana berangkat di tanggal 20 Februari selama 9 hari. Next slide, Kak Admin. Nah, berikutnya bulan Ramadan, nanti tepatnya di Maret dan juga April, ini kita juga nyediain paket umroh Lailatul Qadar, yang dimana selama 16 hari harganya sekitar 41 juta. Next slide, Kak Admin. Nah, berikutnya kita juga punya paket umroh nggak hanya ke Makkah dan Madinah, kita juga ke Istanbul, Turki. Ini perjalanannya selama 12 hari, harga pakainya sekitar 40 juta. Next slide, Kak Admin. Nah, yang terakhir adalah bagi teman-teman yang masih ingin menyimak dan juga mengikuti materi-materi dari narasumber yang pernah kita undang terdahulu, teman-teman bisa subscribe dan juga melihat di channel YouTube-nya Yayasan, yaitu Peduli Kasih ABK. Dengan ini teman-teman bisa menonton kembali dan memperoleh ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat. Mungkin cukup itu aja dari saya, Lukman Hakim dari tim Yayasan. Saya kembalikan ke Mas Gema selaku moderator. Ya, terima kasih Mas Lukman. Itu tadi sudah dipaparkan tentang overview yayasan dan juga beberapa karya dari anak didik dari Yayasan Peduli Kasih ABK. Semoga kita akan selalu membersamai dan juga semakin inklusif kepada semua ABK yang ada, karena ABK pun bisa setara dan berdaya. Ya, sebelum saya mulai, saya ingin mengingatkan bahwa diskusi Akademi Ability ini adalah diskusi aktif, maka para peserta yang memiliki pertanyaan bisa ditanyakan melalui kolom chat Zoom dan juga bisa bertanya langsung menggunakan fitur raise hand, dan nanti saya akan memanggil dan bisa bertanya. Sudah hadir di tengah-tengah kita yaitu Ibu Ria Aniza. Selamat malam Ibu Ria. Ya, selamat malam Mas Gema. Ya, senang sekali saya bisa bertemu dengan Ibu Ria. Apalagi ini topiknya tentang mempersiapkan ABK untuk bisa bisa mendapatkan beasiswa gitu ya. Dan saya juga saat ini sedang kuliah S1 dan sudah hampir mau selesai, dan saya
juga ada rencana ini untuk bisa kuliah S2. Maka dari itu eh, materi kali ini cukup bisa berguna juga untuk saya serta beberapa ABK lain yang mau berkuliah khususnya di luar negeri gitu ya, Bu. Benar Mas Gema. Ya, selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Ria untuk mempresentasikan PowerPoint-nya. Kepada Ibu Ria dipersilakan. Oke, terima kasih Mas Gema. Saya coba share screen ya. Sebentar. Apa ini ya? Kelihatan enggak ya? Kelihatan, Bu. Oke. Oke, saya display. Well, oke ya. Oke, di sini judulnya mempersiapkan disabilitas untuk mendapatkan beasiswa pendidikan luar negeri. Ini sedikit profil saya. Jadi saya S1 di Teknik Lingkungan ITS, lalu S2 di Environmental Engineering atau Teknik Lingkungan NCKU Taiwan. Lalu sekarang sedang menempuh pendidikan S3 di Energy Engineering NCKU Taiwan. Serta beasiswa yang pernah saya dapatkan di sini S1 ada beasiswa bidik misi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Lalu S2 beasiswa Distinguished NCKU Scholarship. S3 ada Distinguished NCKU Scholarship juga dan setelahnya ada Veritas et Consensia atau VCS. Kita masuk ke topik, apa saja yang diperlukan atau dipersiapkan untuk mendapatkan beasiswa untuk pendidikan di luar negeri. Di sini yang paling penting ialah memperbanyak informasi terkait universitas. Poin pertama yaitu semisal sekolah atau universitas yang ingin dituju. Lalu yang kedua, poin kedua yaitu jurusan atau bidang yang diminati, serta kurikulum di jurusan, negara asal sekolah atau universitas yang ingin dituju, serta admission atau persyaratan penerimaan. Yang lainnya info penunjang lain. Jadi di sini semisal teman-teman ingin mendaftarkan diri ke universitas luar negeri ya seperti itu, jadi harus lebih aware atau lebih teliti dalam mencari informasi sekolah mana yang ingin dituju, jurusannya apa, kurikulumnya seperti apa, lalu negaranya apakah friendly atau disabilities friendly seperti itu ya. Serta jangan lupa admission, persyaratan penerimaan juga harus dicek setiap jurusan. Lalu yang kedua yaitu memperbanyak informasi terkait beasiswanya sendiri, yaitu misal ada persyaratan tentang usia atau persyaratan yang lain semisal membutuhkan bahasa Inggris, sertifikat bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Lalu yang tidak kalah penting yaitu periode pendaftaran. Jadi ada beberapa laman-laman beasiswa, mungkin beasiswa dalam negeri untuk tujuan luar negeri atau beasiswa yang memang dari luar negeri itu sendiri. Periode pendaftarannya berbeda-beda. Jadi di sini harus memperbanyak informasi, dicatat, ditulis seperti itu. Lalu coba di persyaratan-persyaratannya dikumpulkan saat periode pendaftaran dibuka baru bisa mendaftar. Lalu ada lagi tentang nominal funding beasiswanya berapa? Kira-kira cakupan beasiswanya itu full beasiswa atau parsial. Parsial di sini maksudnya biasanya ada beberapa jenis beasiswa yang hanya memberikan
funding atau pembiayaan hanya untuk SPP-nya saja atau tuition, atau ada juga yang memang hanya untuk stipend atau per bulannya saja, seperti itu. Jadi memang harus diperbanyak informasi terkait cakupan beasiswanya atau nominal funding. Lainnya yaitu info penunjang lain. Lalu di sini ada beberapa beasiswa untuk jenis disabilitas. Siapa saja yang bisa mendapatkan beasiswa jenis ini? Ini saya mencakup beberapa informasi. Ini salah satunya dari LPDB sendiri ya. Beberapa negara juga ada, tapi tergantung beasiswanya. Ada beberapa beasiswa yang hanya menerima disabilitas jenis tertentu. Kalau di sini saya cakup semua, di sini ada fisik, ada intelektual, ada disabilitas mental, sensorik, maupun ganda atau multi. Ini beberapa contoh sumber beasiswa. Kalau di dalam negeri ada LPDP, dari LPDP atau Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Di sana ada yang namanya program afirmasi, coba dicek. Untuk program afirmasi disabilitas ini untuk jenjang S2 dan jenjang X3. Maksudnya sudah melaksanakan S1 untuk pendaftaran S2 dan sudah melaksanakan S1 dan S2 untuk pendaftaran S3. Dan di sini juga ada websitenya, bisa dicari lebih detail untuk yang beasiswa LPDP. Untuk beasiswa LPDP ini juga bisa untuk luar negeri ya, jadi tidak hanya untuk dalam negeri. Lalu sumber lainnya untuk disabilitas di luar negeri ada beasiswa khusus dari universitasnya masing-masing, semisal berniat untuk bersekolah di Australia, Universitas A semisal. Nah, di situ bisa dicek beasiswa untuk disabilitas. Lalu ada lagi ini beasiswa dari beberapa organisasi, ada Snowdon Scholarship, di mana ini untuk negara-negara yang terhubung dalam United Kingdom, yaitu Inggris, Skotlandia, Wales, Irlandia Utara. Lalu ada lagi di sini ada Amgen Scholar, di mana di sini bisa untuk universitas di United States atau Amerika, ada Eropa, negara-negara di Eropa, Asia juga ada, Australia dan Kanada. Cakupan beasiswa di sini saya rangkum ada biaya pendidikan, semisal di sini yang di-cover untuk biaya pendidikan ada biaya pendaftaran, SPP atau tuition, penelitian, tesis atau disertasi. Lalu di sini juga ada pengcoveran tunjangan, semisal buku, seminar internasional, publikasi jurnal internasional. Ada lagi biaya pendukung, semisal transportasi, aplikasi visa, asuransi kesehatan, biaya hidup per bulan, stipend. Lalu ada lainnya di sini first settlement atau kedatangan pertama di negara tujuan. Lalu ada juga tunjangan keluarga, biasanya khusus untuk mahasiswa S3 ya. Tapi tidak menutup kemungkinan semisal berminat untuk mendaftarkan diri di LPDP, ada juga program untuk S2. Biasanya harus dikonfirmasi juga dengan officer-nya ya, officer LPDP dan lain sebagainya. Ini ada persyaratan umum dan khusus. Ini yang umum dulu ya. Menyelesaikan jenjang sebelumnya, semisal S2 berarti sudah menyelesaikan jenjang S1, lalu jenjang S3 sudah menyelesaikan jenjang S1 dan S2. Lalu ada juga melampirkan kurikulum vitae atau data diri, ini umum ya. Lalu ada lagi melampirkan letter of acceptance atau LOA atau surat penerimaan jika sudah ada. Lalu ada juga memenuhi kriteria sebagai pendaftar semisal tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain. Jadi banyak sekali beasiswa-beasiswa atau pemberi beasiswa begitu ya dari organisasi swasta atau dari negeri atau dari universitas sendiri yang memiliki regulasi semisal tidak boleh mahasiswa atau calon mahasiswa yang ingin mendaftar
memiliki sumber beasiswa lain seperti itu. Jadi tidak boleh double. Kebanyakan seperti itu. Tapi ada beberapa juga yang membolehkan. Lalu ini ada persyaratan khusus melampirkan surat keterangan kondisi disabilitas yang sudah ditandatangani oleh dokter. Ini contohnya seperti apa di laman LPDP yang tadi saya sampaikan di slide sebelumnya, itu ada formatnya ya. Jadi itu bisa dicontoh tentang kondisi disabilitas apa yang sedang dipunyai seperti itu, lalu ditandatangani oleh dokter. Lalu ada juga semisal memenuhi batas usia S2 maksimal 42 tahun, sekitar 42 tahun, S3 maksimum 47 tahun. Ini untuk beasiswanya ya, tapi untuk universitasnya sendiri biasanya mengikuti regulasi dari universitas masing-masing. Lalu surat rekomendasi dari tokoh masyarakat atau akademis. Biasanya kalau ini dari dosen pembimbing sebelumnya. Kalau S2 berarti dosen pembimbing dari S1, kalau S3 berarti dosen pembimbing dari S2. Kalau dosen pembimbing sekiranya sulit ya untuk dihubungi atau dimintai surat rekomendasi, bisa menuju ke ketua jurusannya atau pihak-pihak yang berasal dari universitas semisal dekan atau rektor atau dosen-dosen kelas seperti itu ya. Lalu ada juga transkrip, jangan lupa transkrip atau rapot di sini atau indeks prestasi akumulatif IPK minimum 3,0 dari maksimum skala 4,0. Dan paling penting di sini karena tujuannya ialah luar negeri, pastinya ialah sertifikat kemampuan bahasa Inggris. Jadi teman-teman yang berniat untuk melanjutkan sekolah di jenjang S2 atau S3 di luar negeri, diusahakan mulai sekarang belajar bahasa Inggris, tes-tes bahasa Inggris. Ada beberapa universitas yang menerima sertifikat kemampuan bahasa Inggris berupa IELTS ya. Atau ada lagi juga yang berupa TOEFL atau TOEFL biasanya kita menyebutnya di Indonesia. Ada lagi beberapa universitas yang walaupun bukan IELTS, walaupun bukan TOEFL, mereka tetap menerima. Contohnya ini di Taiwan, mereka menerima yang bahasa Inggris prediksi. Jadi dari universitas asal atau universitas di Indonesia biasanya di UPT bahasanya ya seperti itu biasanya menyediakan tes bahasa Inggris. Nah, itu boleh sertifikatnya bisa dipakai. Tapi tidak semua universitas ya, ada beberapa universitas yang menerima seperti itu. Ya sekali lagi karena beasiswa ini tujuannya ialah memberikan funding ya kepada mahasiswa, hati-hati kepada semua jenis penipuan yang mengatasnamakan beasiswa. Jadi seperti saya bilang di awal, salah satu cara atau persiapan dalam bersekolah di luar negeri dengan jalur beasiswa yaitu banyak-banyak mengumpulkan informasi terkait beasiswanya dan sekolahnya. Jadi kehati-hatian atas penipuan bisa diminimalisir seperti itu. Ya, begitu. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Mas Gema. Ya, terima kasih Bu Ria, sangat memberikan informasi kepada semua orang ya, khususnya bagi yang ingin melanjutkan pendidikan ke luar negeri gitu. Nah, sekarang Ya, Mas masuk Gema. ke sesi pertanyaan. Yang ingin saya tanyakan itu, menurut Ibu Ria, apakah sekolah di luar negeri itu sangat penting bagi disabilitas, dan jika iya, apa alasannya?
Oke, Mas Gema, terima kasih atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang bagus ya. Apa alasannya disabilitas harus bersekolah di luar negeri? Pasti banyak sekali masyarakat yang bilang, apakah pendidikan di Indonesia tidak cukup baik seperti itu ya? Kalau saya pribadi ya melihat dari kualitas, memang lebih baik di luar negeri, dan di luar negeri ini juga banyak universitas dan negara-negara yang lebih friendly disability. Kalau di Indonesia beberapa ada gedung-gedung yang tidak disability friendly ya di Indonesia, tapi di luar negeri seperti Australia atau United Kingdom, fasilitasnya bagus, friendly untuk disabilitas, kita juga bisa menambahkan pengalaman, seperti itu. Dan jangan salah, banyak sekali teman-teman kita yang disable gitu, itu sudah lulus dari beberapa universitas di luar negeri. Dari pengalaman-pengalaman mereka sendiri, mereka menuturkan bahwa lebih mudah belajar di luar negeri. Pertama memang karena fasilitas, kedua memang karena kurikulum. Jadi kurikulum di luar negeri itu mencakup untuk kemampuan mereka, seperti itu, Mas Gema. Oh, ya, terima kasih. Jadi tentang fasilitas ya dan juga kurikulum dari negara atau sekolah tersebut gitu yang lebih bisa dilakukan untuk disabilitas gitu. Benar-benar. Nah, saya juga sangat penasaran nih untuk yang umum saja kan, untuk mau kuliah di luar negeri itu pastinya ada kendala kan ya. Apa terutama juga untuk disabilitas gitu. Kira-kira apa saja kendala yang mungkin dialami bagi disabilitas yang ingin atau sedang melakukan kuliah di luar negeri? Oke, kendalanya sebenarnya hampir mirip ya Mas Gema dengan orang-orang pada biasanya. Tapi kalau yang saya rasakan dari teman-teman disabilitas itu ketidakpercayaan diri sebenarnya. Dan dari keluarga sendiri juga. Terkadang mereka takut untuk melepas putra-putri mereka ke luar negeri untuk bersekolah, seperti itu. Namun, selain tidak percaya diri dan banyak ketakutan-ketakutan dari keluarga, di lain sisi memang ada beberapa universitas yang, belum disability friendly fasilitasnya dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi, itu salah satu kendala. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, semisal Mas Gema ingin melanjutkan S2, lebih diperbanyak mencari informasi terkait universitas yang ingin dituju. Lalu juga kurikulumnya, apakah ada yang jurusan yang ingin dituju di sana, seperti itu. Dan tidak perlu ragu di sana karena semisal di United Kingdom atau UK ya, seperti itu sudah banyak sekali universitas-universitas yang sudah disability friendly seperti fasilitas, main library atau perpustakaan pusat seperti itu ya, itu juga sudah bisa memfasilitasi teman-teman. Untuk kendala lainnya, biasanya dari pihak universitas atau dari calon mahasiswanya sendiri harus berperan aktif atau proaktif seperti itu. Semisal ingin mendaftar harus menginformasikan kepada pihak sekolah bahwa saya memiliki keterbatasan seperti demikian, apakah dari pihak sekolah ada seperti pembimbingan ya atau arahan terkait akomodasi, terkait kurikulum, terkait fasilitas dan lain sebagainya seperti itu. Nanti pihak kampus akan mengarahkan dan memberikan informasi lengkap terkait hal-hal yang ditanyakan seperti itu Mas Gema. Ya,
Terima kasih atas jawabannya. Nah, terkait dengan yang tadi kan Ibu menceritakan atau menyebutkan tentang kendala yang dialami oleh penyandang disabilitas yang ingin mendaftar kuliah di luar negeri, itu salah satunya dari ini ya, orang tuanya gitu yang tidak ingin atau belum mau melepaskan putra-putrinya untuk kuliah di luar negeri gitu. Bisa karena eh, apa dianggap belum mampu, atau nanti merepotkan orang, atau ya tidak bisa hidup di luar negeri gitulah. Apa saran yang bisa diberikan oleh Ibu untuk orang tua yang mengalami kekhawatiran seperti itu? Ya, ini pertanyaannya bagus sekali ya. Ini karena saya juga belum menjadi orang tua. Jadi sebenarnya perasaan orang tua itu macam-macam ya, apalagi dengan anak ya, seperti itu Mas Gema. Cuman saya melihat dari sisi yang lain terkait dengan pendidikan untuk para orang tua yang sekiranya putra-putrinya memiliki keinginan bersekolah ke luar negeri, tidak perlu khawatir karena pertama, ada beberapa beasiswa yang menyediakan pembiayaan untuk keluarga. Jadi keluarga boleh ikut seperti itu Mas Gema. Boleh ikut bersama dengan putra-putrinya ke sana untuk bersekolah. Semisal LPDP, LPDP ada tunjangan keluarga. Seperti itu, dan itu bisa diinformasikan atau dikomunikasikan dengan pegawai LPDP sendiri. Jadi diperbolehkan orang tua atau keluarga untuk dapat ikut sekolah dengan anak-anak atau putra-putri mereka. Lalu kalau terkait bagaimana di sananya, jangan khawatir karena banyak negara yang sudah seperti tadi saya sampaikan disability friendly. Jadi sebenarnya ketakutan-ketakutan itu bisa diminimalisir dengan adanya informasi yang jelas ya, seperti itu Mas Gema. Dan juga di universitas sendiri itu sudah banyak regulasi atau peraturan tentang semisal mungkin khawatir akan adanya pembulian atau dan lain sebagainya, universitas melarang betul tentang adanya pembulian, baik itu terkait dengan fisik, mental, atau rasis, seperti itu ya, ras, atau warna kulit, agama, suku, budaya, itu sudah diminimalisir oleh pihak kampus. Jadi semisal kekhawatiran-kekhawatiran tersebut ada, bagi orang tua itu bisa diminimalisir, seperti itu Mas Gema. Jadi sebenarnya kalau khawatir, tidak perlu khawatir karena orang tua boleh ikut dalam putra-putrinya bersekolah karena ada pembiayaan atau tunjangan untuk keluarga. Dan dari pihak kampus juga dan negara ya, negara tujuan juga sudah banyak regulasi dan menjunjung tinggi tentang penyetaraan atau kesetaraan gitu Mas Gema. Terima kasih untuk jawabannya. Jadi seperti itu ya Bu. Jadi kalau ada beberapa beasiswa yang eh, bisa untuk tunjangan keluarga juga, bisa ikut gitu ya. Dan juga jangan terlalu khawatir tentang pembulian gitu, karena negara-negara ini lebih friendly gitu ya, negara tujuan untuk kuliah di luar negeri itu biasanya lebih friendly dibandingkan Indonesia gitu ya Bu. Iya, biasanya seperti itu. Tapi memang ada Mas Gema, kayak 1, 2 orang yang mungkin sebenarnya itu mereka kurang apa ya? Saya menyebutnya kurang memiliki
informasi yang bagus gitu terkait anak-anak disabilitas. Makanya mereka mungkin ada sedikit mungkin sindiran dan lain sebagainya. Tapi menurut saya itu tidak perlu terlalu dipikirkan. Biasa ya seperti duri di atas jalan ya, cuman 1, 2 duri atau kerikil seperti itu. Tapi overview-nya atau sebagian besar masyarakat sekarang sudah bagus, sudah mengetahui tentang kesetaraan, khususnya di luar negeri. Itu Mas Gema. Ya, terima kasih Bu Ria. Nah, selanjutnya ini ada yang raise hand dengan eh, Bapak Taufan Adalarik. Silahkan untuk mengajukan pertanyaannya. Selamat malam, nama saya Taufan Telarik dan kali ini saya akan menyampaikan setengah pertanyaan dan setengah curhat ya. Jadi mohon maaf kalau mungkin agak berapi-api karena ini pengalaman yang sangat baru saya rasakan juga. Dan mohon maaf saya off cam karena kendala teknis. Baik, langsung saja. Saya ini lulusan S1 Sastra Jepang UGM. Baru lulus tanggal 6 Desember 2022 kemarin setelah sidang skripsi. Saya berencana mendaftar beasiswa S2 di luar negeri dalam bidang penerjemahan khususnya bahasa Jepang. Namun ada satu syarat yang sangat mengganjal saya untuk melanjutkan, yaitu sertifikat kemampuan berbahasa Jepang atau JLPT minimal harus N2. Jadi di JLPT itu N5 itu paling rendah dan N1 itu paling tinggi. Sementara itu saya cuma memiliki S3 sebagai minimal syarat kelulusan S1 Sastra Jepang. Sementara itu beasiswa LPDP sudah dibuka pada bulan Februari nanti. Sedangkan JLPT sendiri hanya dilakukan 2 kali dalam setahun, yaitu bulan Juli dan bulan Desember. Sehingga apabila saya ingin mendapatkan JLPT N2 akan butuhkan waktu yang agak panjang juga. Sebenarnya bulan Desember kemarin saya sudah mendaftar tanggal 4 Desember, namun karena halangan dengan tanggal sidang skripsi, maka saya tidak mengikuti ujian JLPT kemarin. Dari itu saya agak kecewa, sedih, dan marah. Namun yang paling utama, bimbang. Karena saya ingin berkuliah di Jepang sesuai prodi saya, yaitu sastra Jepang, atau kini namanya bahasa dan kebudayaan Jepang. Sedangkan untuk syarat minimalnya sudah tidak tercapai lagi untuk sekarang, sehingga saya mungkin mencari opsi lain seperti Australia. Kira-kira apa yang bisa saya lakukan untuk mencapai beasiswa dalam bidang penerjemahan selain di Jepang mungkin, karena bagi saya berkuliah di luar Jepang untuk penerjemahan bahasa Jepang terasa agak ganjal. Ya sebetulnya saya pilih ini karena selain minat saya dalam penerjemahan juga saran dari ibu saya untuk melanjutkan kuliah sesuai bidang yang telah saya ambil pada S1 kemarin. Lalu kemudian ada yang mengatakan bahwa syarat beasiswa LPDP itu harus aktif dalam organisasi. Kemudian, maaf sebentar. Yang pertama organisasi, kemudian juara di kompetisi, serta punya pengalaman ikut course dan punya TOEFL atau lain sebagainya.
Untuk TOEFL saya rasa saya tidak masalah karena saya dapat menempuhnya kapan saja, berbeda dengan JLPT yang hanya dilaksanakan 2 kali dalam setahun, yaitu bulan Juli dan bulan Desember. Namun dalam bagian aktif organisasi dan juara kompetisi itu saya rasa mungkin kurang itu juga sih, kurang mungkin juga karena bisa dibilang saya juga angkatannya pandemi juga. Saya baru masuk tahun 2018 dan tahun 2020 ketika masuk semester 5-6 itu sudah mulai terasa ya efeknya. Ya, kira-kira adakah saran dari apa yang sebaiknya saya lakukan untuk selanjutnya nanti? Baik, sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas pertanyaan dan curhat saya yang panjang lebar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Gema, ini langsung saya jawab. Ya, Ya, oke. Mas Taufan, terima kasih atas cerita dan kendala yang di-sharingkan ya. Jadi saya ulangi pertanyaannya, Mas Taufan barusan lulus S1 di sastra Jepang. Untuk mendaftarkan S2, jadwal tes bahasa Jepangnya tidak sesuai dengan jadwal beasiswa LPDP, seperti itu ya, Mas Taufan ya? Benar ya? Jadi jadwal tes bahasa Jepangnya tidak sesuai dengan jadwal pendaftaran LPDP, seperti itu ya, Mas Taufan? Iya, kurang lebih Oke. seperti itu. Begini, kalau itu sebenarnya banyak sekali terjadi, Mas Taufan, di beberapa jenis-jenis beasiswa ya. Ada beberapa yang memang jadwalnya terlebih dahulu atau beberapa persyaratan tidak bisa dipenuhi karena seperti ini, semisal tes-tesnya. Tapi jangan khawatir, tetap mendaftar di beasiswa LPDP seperti itu. Nanti saat keterangan, semisal mereka mewajibkan melampirkan, nanti kita bisa memberikan keterangan, saya sudah mendaftar, namun jadwal tesnya hanya bulan ini dan ini, seperti itu. Nanti coba dikomunikasikan seperti itu dengan pegawai LPDP-nya sendiri. Kalau itu beasiswa LPDP ya, kalau mewajibkan. Tapi apakah LPDP mewajibkan ada sertifikat bahasa Jepang ini, Mas Taufan? Menurut saya cuman bahasa Inggris ya. Untuk yang ingin berkuliah di Jepang dibutuhkan Oh, sertifikat JLPT oke. minimal N2. Oke, baik. Iya, berarti nanti bisa dikomunikasikan dengan pihak LPDP kalau Mas Taufan memang benar-benar ingin mendaftarkan beasiswa LPDP, mendaftar beasiswa LPDP. Ada lagi yaitu cara lain bisa mencari informasi di universitas yang ada di Jepang, semisal Universitas Hokkaido, semisal seperti itu. Universitas Hokkaido, semisal ada program sastra Jepang, lalu di sana bisa bertanya apakah membuka beasiswa seperti ini, persyaratannya seperti apa. Jadi ada beberapa jalur untuk mendapatkan beasiswa. Jadi tidak hanya di LPDP seperti itu. Tapi kalau memang LPDP benar-benar ya strict gitu ya, ketat peraturannya harus ada, berarti bisa dicoba untuk tahun berikutnya atau bisa di-lobby seperti itu, Mas Taufan. Cara Maaf lain, sebelumnya, sebetulnya syarat JLPTN2 itu biasanya ya selain dari LPDP itu juga diterapkan oleh universitas-universitas seperti The University of Tokyo atau Tokyo Daigaku, singkatnya Todai, seperti itu. Oke. Jadi itu yang menjadi kendala juga bagi mendapat beasiswa selain dari LPDP juga memang dari pihak Jepangnya yang agak ketat seperti Oke. itu.
Iya, baik. Bisa dicoba, bisa di-lobby, Mas Taufan. Maksudnya seperti ini, saya sudah mencoba mendaftar, nanti akan tes di bulan sekian, setelah selesai, saya akan menyusulkan lampiran dokumen tersebut, seperti itu, Mas Taufan. Tapi kalau semisal dari pihak universitasnya memang benar-benar tidak boleh, ya mau nggak mau, mencari universitas yang lain, atau Mas Taufannya yang sedikit, bersabar untuk mendaftarkan di tahun selanjutnya, seperti itu. Jadi saran saya coba ditanyakan terlebih dahulu, apakah boleh saya melampirkannya nanti setelah tes selesai, ini bukti saya sudah mendaftarkan diri untuk tes dan lain sebagainya, cuman saya belum tes, seperti itu. Tapi kalau pihak universitasnya atau pihak pemberi beasiswa, tidak memberikan kesempatan untuk menyusulkan ya lampiran dari sertifikat tersebut, berarti Mas Taufan sendiri memang harus bersabar untuk tes dulu seperti itu sampai mendapat sertifikat baru silakan mendaftarkan. Jangan khawatir Mas Taufan karena banyak sekali juga calon-calon mahasiswa yang memiliki kendala yang mirip ya dengan Mas Taufan terkait dengan sertifikat-sertifikat dari tes-tes ya, baik bahasa Inggris atau bahasa-bahasa lain. Gitu, Iya, Mas Taufan. sebentar. Jadi ini, untuk sertifikat itu harus lulus dan tidak boleh sekedar mengikuti saja. Jadi kalau tidak lulus ya say goodbye istilahnya. Nah, terkait benar. harus menunggu periode selanjutnya itu ada ketakutan tersendiri dari ibu saya karena apabila menunggu dalam waktu yang cukup lama akan semakin sulit mendapatkan beasiswa. Ini terjadi pada kakak pertama saya yang lulus pada tahun 2015 kemarin. Karena urusan pribadi, ya kakak saya baru dapat melaksanakan pendaftaran LPDP tahun 2022 kemarin. Pada tahap awal mulai diterima, namun pada tahap selanjutnya ditolak, dan ini munculkan kekhawatiran dari ibu saya terkait hal tersebut. Makanya karena dari itu, ibu saya memerintahkan saya untuk segera mendaftarkan beasiswa S2 setelah saya lulus kemarin. Namun tanpa kami sangka ya kurang lebih masalahnya seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya ini. Iya, oke, baik. Yang terkait itu sebenarnya memang beasiswa itu kita bisa bilang rezeki-rezekian ya Mas Taufan ya. Tapi jangan berputus asa karena sumber beasiswa itu sangat banyak sekali. Ada yang dari semisal memang orang Indonesia memang lebih kita bilangnya lebih nyaman seperti itu ya untuk mendapatkan atau berlomba-lomba mendapatkan beasiswa LPDP dalam negeri sendiri. Tapi di lain sisi memang banyak sekali sumber-sumber beasiswa dari universitasnya sendiri, dari organisasi-organisasi swasta, dari bank-bank, dari World Bank juga atau Bank Dunia juga biasanya memberikan beasiswa. Jadi Mas Taufan kalau semisal memang benar-benar ingin ibaratnya cepat-cepat, kita bilangnya cepat-cepat gitu ya untuk bisa langsung berkuliah, coba seperti yang saya paparkan di slide pertama tadi, perbanyak informasi tentang terkait universitasnya yang ingin dituju, seperti itu. Lalu juga terkait dengan sumber beasiswa lain gitu. Jadi kita bilangnya banyak jalan menuju Roma gitu ya. Jadi kalau satu pintu tertutup, insya Allah nanti ada pintu lain yang dibuka gitu buat Mas Taufan dan teman-teman yang lain. Tuh. Ya begitu. Baik, terima kasih. Ya sama-sama Mas Taufan, semangat ya. Masih banyak, tidak hanya LPDP ya beasiswanya. Beasiswa itu banyak sekali, nanti bisa dicari. Oke. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Mas Taufan dan juga itu tadi jawaban dari Ibu Ria.
dan semoga bisa memberikan pencerahan gitu ya untuk Mas Taufan agar tetap semangat biar mengejar beasiswa baik LPDP maupun yang lainnya gitu. Iya, maaf. Tadi ada bagian yang masih belum terjawab. Jadi untuk afirmasi ini apakah butuh saya aktif di organisasi, juara kompetisi, lain-lain seperti itu? Atau tidak usah? Oke, jadi untuk persyaratan seperti itu sebenarnya hanya supporting ya atau penunjang, jadi tidak harus. Biasanya di afirmasi sendiri itu begini, kalau disabilitas tidak ada yang namanya afirmasi untuk berprestasi harus itu tidak ada. Tapi ada memang jalur normal afirmasi berprestasi. Jadi afirmasi itu cabangnya banyak. Mas Taufan ya, ada yang cabang untuk khusus disabilitas, ada cabang untuk memang calon mahasiswa yang sudah berprestasi dahulunya, atau juga afirmasi untuk warga di bagian timur atau Papua seperti itu. Jadi untuk organisasi dan lain sebagainya itu biasanya kita lihat dari sub-subnya. Nah, untuk yang disabilitas sendiri sebenarnya itu hanya untuk penunjang. Tapi kalau afirmasi yang prestasi ya, itu memang harus diwajibkan berprestasi. Mungkin dengan menyerahkan sertifikat-sertifikat prestasi yang dulu-dulu seperti itu. Begitu Mas Taufan. Baik, terima kasih. Ada lagi yang afirmasi tidak keluarga dari tidak mampu juga ada. Gitu. Jadi memang cabang afirmasinya memang beragam. Mohon maaf. Ya, jadi apakah sudah terjawab Mas Taufan? Apakah masih ada yang mau ditanyakan lagi? Iya, sudah terjawab. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Ini selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Mas Fajar Asad ini. Bagaimana cara meyakinkan orang tua kita? Oh, ini hampir sama dengan yang saya tanyakan tadi ya. Meyakinkan orang tua kita untuk boleh berkuliah di luar negeri. Oke, baik. Ini ya mirip ya, atau sebenarnya sama dengan pertanyaan Mas Gema tadi yang awal ya. Bagaimana cara kita meyakinkan orang tua untuk melepas anaknya berkuliah di luar negeri? Sebenarnya sudah saya sampaikan tadi ya. Memang untuk teman-teman di sini ada beberapa bisa diyakinkan pertama dengan beasiswa sendiri ada untuk tunjangan keluarga. Jadi boleh membawa orang tua khususnya disabilitas ya, keluarga orang tua seperti itu nanti juga akan dibiayai gitu. Semisal LPDP tadi ya, ada beberapa juga beasiswa lain tapi memang harus informasi lengkapnya harus ditanyakan kepada pihak-pihak yang pemberi beasiswa itu sendiri, mungkin dari universitasnya, dari organisasi swasta atau negeri lainnya. Seperti itu. Jadi untuk perkara biaya mungkin bisa di-cover. Nah, untuk yang lain jangan khawatir, bisa diyakinkan kepada orang tua. Di luar negeri itu bukan gimana ya, dunia luar itu tidak seseram yang kita bayangkan sebenarnya. Di sana mereka juga disability friendly, fasilitasnya juga bagus, jadi ketakutan-ketakutan yang sebenarnya tidak perlu itu bisa diminimalisir dengan pemberian informasi-informasi seperti ini universitasnya, seperti ini lingkungannya, seperti ini regulasi pemerintahnya dan lain sebagainya, seperti itu. Jikalau itu memang benar-benar tidak bisa meluluhkan hati dari orang tua teman-teman, ya sebagai anak mungkin rezekinya mungkin masih berkuliah di dalam negeri seperti itu. Tapi saya harap dengan adanya webinar di malam hari ini, saya berharap orang tua teman-teman di sini bisa lebih
istilahnya meredam ketakutannya terkait ini pelepasan putra-putrinya di luar negeri. Dan juga harus lebih percaya kepada putra-putrinya bahwa insya Allah putra-putrinya di luar negeri nanti bisa hidup dengan baik, bisa meramut dirinya juga dengan baik. Kalau tidak ingin berangkat dengan putra-putrinya ya, tapi saran saya kalau ada kesempatan dan beasiswanya juga memberikan tunjangan untuk dapat membawa keluarga, monggo silakan ikut juga gitu. Begitu? Terima Makasih, kasih Mbak. atas Makasih, Mbak. ini. Makasih, Mbak. Sama-sama. Apakah masih ada yang mau ditanyakan lagi, Mas Fajar? Untuk selebihnya sudah cukup sih, Mas. Makasih. Oh ya, sama-sama. Sama-sama, Mas. Saya ingin bertanya lagi nih. Tadi Ya, monggo. mengenai ini kan ya apa di luar negeri itu lebih disability friendly gitu. Nah, sekarang saya mau bertanya tentang di Indonesia sendiri. Kalau kalau menurut Ibu tadi kan di Indonesia itu kurang disability friendly dibandingkan luar negeri. Nah, itu mengapa bisa terjadi seperti itu dan apa saran dari Ibu untuk baik itu universitas maupun pemerintah Indonesia agar bisa lebih friendly lagi khususnya kepada disabilitas yang ingin menempuh pendidikan. Oke, baik Mas Gema. Bagus sekali ya pertanyaannya ini. Kalau menurut saya sebenarnya pemerintah Indonesia sekarang itu sudah berkembang ya, maksudnya sudah lebih memikirkan terkait dengan teman-teman disabel ya. Seperti adanya pemberian beasiswa untuk disabilitas yang tadi jalur afirmasi yang sudah saya paparkan ya, LPDP. Salah satunya itu. Ada beberapa lagi tindakan-tindakan pemerintah yang mungkin sebenarnya sudah bagus, cuman perlu dikembangkan lagi terkait dengan regulasi universitas. Karena sekali lagi universitas itu tidak akan menurut saya ya, universitas itu tidak akan mengembangkan diri kalau tidak ada push dari pemerintahan sendiri, seperti itu. Jadi pemerintah harus ibaratnya mendorong universitas-universitas di Indonesia dan universitasnya sendiri juga harus mau ya, seperti memberikan atau membangun fasilitas-fasilitas yang ramah terhadap teman-teman disabel, seperti itu. Terus ada lagi yang terkait dengan lainnya, terkait dengan pendidikannya sendiri atau kurikulumnya. Universitas-universitas yang ada di Indonesia, saya sarankan ya, menurut saya lebih adanya program ibaratnya joint degree, kita bilangnya joint degree atau sandwich atau mungkin ada istilahnya apalagi ya, seperti magang seperti itu ya, internship atau summer school dan lain sebagainya dengan universitas lain yang khusus untuk teman-teman disabel atau mengikutkan teman-teman disabel seperti itu. Jadi kebanyakan kan sekarang masih normal ya, seperti summer school atau sandwich, double degree, joint degree itu kebanyakan tidak memberikan informasi lengkap terkait teman-teman disabel bagaimana. Nah, saran saya untuk ke depannya pendidikan-pendidikan di Indonesia lebih mengedepankan itu, memberikan informasi yang lebih lengkap. Dan lainnya ialah mungkin sudah harus adanya ini ya, harus ada edu fair atau education fair yang juga terkait dengan teman-teman disabel. Mungkin edu fair dari universitas luar atau universitas dalam, tidak hanya untuk teman-teman yang normal saja, tapi juga teman-teman disabel juga harus ada informasi yang lengkap seperti itu. Ya seperti itu Mas Gema.
Ya, terima kasih Bu. Jadi ini ada, menurut Ibu, pemerintah Indonesia cukup sudah berkembang ya, dan pemerintah Indonesia harus mendorong bagi apa universitas di Indonesia untuk lebih ramah baik secara kesempatannya maupun fasilitasnya kepada penyandang disabilitas. Seperti itu ya, Bu. Benar-benar sekali. Ya, ini mungkin pertanyaan terakhir bagi Baik. dari saya sekaligus penutup ini. Apakah ada saran untuk yang mau kuliah di luar negeri maupun orang tuanya, dan juga Ibu bisa memberikan closing statement atau rangkuman dari webinar pada malam hari ini. Silakan Ibu. Oke, jadi saya rangkum ya, terkait dengan persiapan untuk keberangkatan pendidikan ke luar negeri gitu, untuk beasiswanya sendiri, informasinya harus dicari dengan betul, jadwal pendaftaran, persyaratan, dan lain sebagainya seperti itu, dengan juga universitas dan jurusan yang dituju. Lalu terkait dengan itu tadi terkait dengan teknis ya. Lalu terkait dengan ketakutan-ketakutan atau kendala-kendala yang dihadapi selama masih di negara asal, seperti orang tua dan lain sebagainya, tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, karena di negara luar negeri itu sudah banyak fasilitas, regulasi atau peraturan, dan masyarakat yang lebih mengenal tentang dunia disabilitas. Jadi itu bukanlah suatu hal yang tabu sebenarnya di luar negeri. Lalu yang terakhir, terkait ini ya, motivasi untuk Bapak Ibu, tolong dimotivasi putra-putrinya untuk tetap berkembang, tetap belajar. Pendidikan itu hak setiap orang ya, bukan hanya orang-orang normal saja. Semua orang itu berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Jadi gunakan hak ini untuk seperti itu tadi, gunakan hak ini untuk mendorong putra-putrinya mendapatkan pendidikan yang bagus, masa depan yang bagus, seperti itu. Lalu closing statement dari saya seperti ini mungkin ya, keterbatasan itu jangan dijadikan kendala atau masalah ya. Keterbatasan itu bukan masalah. Yang bermasalah itu hanya ketakutan kita saja. Nah, karena itu tidak masalah, jadi jangan batasi diri kita karena keterbatasan kita. Semisal ada dari keluarga yang tidak mampu finansial, tidak mampu secara apa-apa ya, masih banyak kendala yang mungkin kita pikir itu kendala atau batasan, jangan dijadikan masalah ya. Jadi jangan batasi diri kalian, jangan dibatasi putra-putrinya, terus dibimbing, dikembangkan, putra-putrinya didukung, dimotivasi, dan insya Allah nanti dari pemerintahan sendiri, khususnya dari masyarakat juga insya Allah akan membantu dalam hal-hal pengembangan dari adik-adik tersendiri. Dan jangan pernah minder, tidak perlu minder, gitu ya. Minder itu salah satu kasus untuk kita menjadi ciut nyali, tidak perlu minder. Seperti itu. Ya begitu saja Mas Gema. Ya, terima kasih Bu Ria. Jadi itu tadi closing statement yang sangat bagus ya. Jadi jangan jadikan keterbatasan kita ini untuk menghambat cita-cita atau keinginan kita khususnya untuk berkuliah di luar negeri, dan juga ya seperti itu. Yep. Itulah akhir dari webinar pada malam hari ini. Saya Gema Fikriansyah selaku moderator. Mohon maaf jika ada kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak, dan juga terima kasih kepada narasumber maupun peserta yang sudah hadir pada malam hari ini. Selanjutnya saya akan
membacakan jadwal webinar Akademi Ability selanjutnya, yaitu hari Minggu pada tanggal 15 Januari 2023. Temanya tentang penerapan kecakapan bahasa Inggris untuk menyukseskan masa depan ABK. Berikutnya Selasa 17 Januari 2023 tentang menghindari burnout pada orang tua ABK, dan Kamis 19 Januari tentang memahami macam-macam penyebab mata merah. Nah, untuk bagi yang tertarik silakan mengikuti webinar-webinar yang akan datang. Saya Gema Fikriansyah selaku moderator dan juga tim Yayasan Peduli Kasih Anak Berkebutuhan Khusus mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke.